Assalamualaikum brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya selalu setia menemani kegabutan Anda. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Clean. Dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Paul Solet. Menceritakan seorang tukang sampah bernama Clean mencoba hidup yang tenang untuk penebusan. Tetapi ketika niat baiknya menandai dia sebagai target bos kejahatan lokal, Clean pun terpaksa berdamai dengan kekerasan masa lalunya. Penasaran dengan alur ceritanya? Seperti biasa sebelum kita lanjut, alangkah bahagianya Mang Robert jika kalian membantu memadamkan si merah yang ada di kanan. Dan jangan lupa pencet alarm kebakarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja sikat Mang B. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang lagi bersih-bersih dari satu kampung ke kampung yang lain membawa truk sampah. Pria ini bernama Clean sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun pekerjaan ini sangat melelahkan, namun Clean begitu menikmatinya. Terlihat dia menemukan rangka bekas sepeda yang masih bisa dimanfaatkan. Datang ke kota ini, Clean ingin membersihkan beban profesinya di masa lalu yang berhubungan dengan pekerjaan kotor, dalam tanda kutip yang berhubungan dengan darah dan nyawa. Namun sepertinya dia memilih kota dengan tingkat kejahatan dan kriminalitas yang masih relatif tinggi. Gangster jalanan, peredaran obat terlarang, hingga premanisme masih merajalela dan bergentayangan. Selain menjadi tukang pungut sampah, Clean punya keahlian memperbaiki barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga. Dia juga sangat dekat dengan anak yatim piatu bernama Yuli yang dibesarkan oleh neneknya. Setiap hari Clean memberikan sarapan untuk bekalnya sekolah. Barang elektronik yang telah diperbaiki itu dia jual kepada temannya. Sesaat, Clean teringat masa lalunya saat melihat persenjataan yang dijual temannya. Rumah kosong yang sebelumnya acak-acakan kini tampak jauh lebih layak untuk ditinggali, yang membuat Clean merasa berdosa. Dia tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik hingga dia harus kehilangan anaknya yang mirip dengan Yuli. Sementara itu di tempat lain, seorang bos mafia lokal bernama Michael bersama anak buahnya yang sedang menunggu anaknya, Mickey, keluar dari penjara. Fucking embarrassing. Want me to get him? Let him get it out of his system. Tapi Mickey justru memilih menaiki mobil teman-temannya. Namun Michael seketika kecewa karena ternyata anaknya bergaul dengan para preman jalanan yang menurutnya sangat rendah. Malam itu Clean ditugaskan bosnya untuk memungut sampah di ke-RW-an berbeda dari biasanya. Clean bekerja seperti biasa. Saat mengambil sampah di depan toko siput milik Michael, dia menyaksikan kegiatan mencurigakan yang dilakukan Michael dan anak buahnya. Toko itu merupakan kamuflase tempat Michael meracik narkoboy. Clean kembali teringat masa lalunya, menghabisi para pengedar narkoba yang telah menjerumuskan anaknya. Tampak si Michael mengawasi lokasi sekitar. Di keesokan harinya Clean melihat Yuli sedang berjalan kaki menuju sekolahnya. Dikarenakan bis jemputannya sudah tidak beroperasi lagi di rute ini, Clean langsung mengantarkannya ke sekolah. You miss people? I'm around people. Seems like you want to be alone, that's all. Michael dan komplotannya menyeludupkan barang terlarang yang disembunyikan di dalam mata ikan. What's your five? Fucking Chinese. Ain't shit. Dia kecewa kepada anaknya yang memilih bergaul dengan preman jalanan daripada membantunya. Your grandfather. You be failure. Okay, Dad. Setelah semalaman merakit sepeda, di pagi harinya Clean memberikan sepeda itu untuk Yuli. Agar sepeda itu aman, Clean memasang gembok dengan kombinasi urutan rangkaian kawat buntu.
Neneknya Yuli awalnya tidak menyukai kedekatan Clint dengan cucunya itu. Clint meyakinkan si nenek yang dia lakukan ini justru untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Menurut si nenek, kota ini tidak seperti dulu lagi. Banyak dari mereka yang kehilangan keluarga dan kebahagiaan setelah kejahatan dan kriminalis kian meningkat. Restoran ikannya dijadikan markas peracikan dan tempat untuk transaksi uyah laknat. Kemudian Michael keluar dan menemui pemasok cumi-cumi yang sedang bongkar di tokonya. Michael memeriksa dan mendapati cuminya dalam keadaan yang hampir busuk. Dia pun marah dan memukuli sopir pengantarnya dengan palu hingga tewas. Fucking guts. Watch. Short 5. Malamnya, saat Clint mengambil sampah, dia melihat banyak bekas darah di tong sampah toko Michael. Michael mendekatinya dan mencoba memberinya uang untuk tutup mulut. Tapi Clint menolaknya. For your trouble. Be safe. You too. Clint tampak santai meskipun berhadapan dengan bos gangster kota ini. Pagi hari, Clint harus berhenti di tengah jalan karena mobilnya tiba-tiba mogok. Tiba-tiba, dia melihat gerombolan gangster sedang memukuli seseorang. Karena naluri dalam hatinya, ia tidak bisa membiarkan hal ini. Saat dia mendekat, tiba-tiba